Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bolo Riyado. Di video kali ini kita akan langsung saja kita menuju suatu pembahasan atau pembelajaran kita. Di video pertama saya sudah sedikit menjelaskan tentang kenapa sih kita itu kok malas sholat. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah suatu hati yang kotor. Terus bagaimana cara membersihkan hati ini? Jadi saya akan bahas gimana sih cara membersihkan hati ini. Tapi kalau bagi kalian yang belum melihat video pertama saya, monggo di link bawah saya sudah siapkan. Baiklah, langsung saja kita langsung ke topik pembahasan. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, hati ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Terus Rasulullah ditanyai, bagaimana cara membersihkan hati ini ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab bahwa cara membersihkan hati adalah dengan perbanyak mengingat akan suatu kematian dan perbanyak akan membaca suatu Al-Quran. Di dalam hadis ini diterangkan bahwa cara membersihkan hati adalah dengan perbanyak sekali mengingat kematian. Kenapa kok kita itu disuruh mengingat akan suatu kematian? Jadi kayak gini ya, jika kita itu mengingat akan banyak suatu kematian, kan mental kita kan nanti kelama-kelama kan bakal down gitu. Dan kalau mental kita sudah down, maka pemikiran kita itu hanya mengingat bahwa gimana sih cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, gimana sih cara balik sangune untuk buat di akhirat kelak nanti itu apa gitu loh. Lah setelah hal tersebut bisa ada di dalam hati kita atau di pikiran kita, maka akan ada muncullah suatu keniatan yang sungguh-sungguh bahwa kita itu mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita ingin bertobat dari suatu hal yang kesalahan-kesalahan yang kita lalui. Kita itu ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kalau suatu keniatan ini sudah ada di dalam hatinya, suatu yang kesungguh-sungguhan ini sudah ada di dalam hatinya, barulah kita itu akan melanjutkan ke tahap kedua, itu apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kok kita itu disuruh membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ini kita itu banyak sekali itu mengingatkan akan perintahnya Allah Ta'ala, akan suatu sebab dan akibatnya kalau kita melakukan ini itu ada banyak di dalam Al-Quran. Dan kalau kita itu sudah banyak sekali membaca Al-Quran ini, maka akan semakin besar hati kita itu bisa tergugah. Sehingga kalau hati ini sudah tergugah untuk kita itu mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan ada jalan. Allah Ta'ala itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar, dimana kita akan ditemukan dengan suatu guru yang benar, yang dimana bisa membimbing kita dunia dan akhirat. Itulah penjelasan dari hadis tentang membersihkan hati. Dan kalau ini menurut saya ya, kalau cara untuk membersihkan hati, yang pertama adalah kita itu banyak sekali membaca istighfar. Karena semakin banyak kita membaca istighfar, maka kita semakin banyak sekali dosa-dosa kita itu bisa terhapus. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan yang kecil atau berpikiran yang negatif atau mencuri yang suatu dosa-dosa yang kecil, maka kita itu harus dalam perkataan dan hati ini kita membaca istighfar. Dan yang kedua ini kalau kita itu melakukan suatu dosa yang sedang yang tengah-tengah, maka saya menyarankan untuk sahabat untuk sholat tobat. Kenapa kok gitu? Karena sholat tobat itu lebih lengkap lagi kita sholat tobat. Dan juga kita itu setelah sholat tobat kita zikiran dengan banyak sekali membaca istighfar. Kita perbanyak istighfar ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita itu melakukan dosa yang besar, yang bagi kita itu sangat besar gitu ya, saya menyarankan untuk sahabat untuk berpuasa.
Tapi dalam puasa ini tuh berbeda dengan puasa normalnya. Jadi biar lebih sungguh-sungguh, kita itu harus mengasingkan diri untuk dalam puasa ini. Berapa lama sih waktu kita itu mengasingkan diri? Ya semampu sahabat, berapa lama. Kalau bisa sih saya menyarankan itu 3 hari itu paling minim bagi saya itu. Jadi dalam mengasingkan diri itu kita itu harus mengalihkan semua urusan duniawi, dan kita itu mengasingkan di suatu tempat yang dimana itu yang tenang, nyaman, sehingga kita itu banyak sekali merenung akan suatu kesalahan-kesalahan kita, merenung, dan setiap kesalahan kita itu saya menyarankan untuk membaca istighfar, perbanyak sekali membaca istighfar itu. Terus kalau kita mengasingkan diri, gimana kalau jenengan sahabat sudah punya keluarga, gimana anaknya, istrinya? Lah itulah suatu ujian bagi sahabat semua. Ya memang benar, kita itu berat untuk meninggalkan cara kasarnya itu anak istri kita. Tapi kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan yang besar sahabat, dan kita tidak bercepat-cepat untuk cara kasarnya bertobat, takutnya akan ada Allah Ta'ala itu mengingatkan kita. Nanti kalau Allah Ta'ala sudah mengingatkan kita, takutnya Allah Ta'ala itu mengasih suatu ujian yang amat berat yang sahabat nggak bisa untuk ditanggung, itu susah sekali. Atau ada suatu masalah atau ada apa, maka dari itulah kita tuh harus bercepat-cepat untuk bertobat, sehingga noda atau bekas kotoran yang di dalam hati ini bisa langsung hilang, biar tidak menetap menjadi suatu kotoran yang sangat kotor sekali sehingga tidak bisa dihilangkan. Tapi insya Allah jika sahabat dengan niat sungguh-sungguh, tenan-tenanan ingin bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah Ta'ala itu pasti akan memberi jalannya. Karena kalau Allah Ta'ala ada seorang hamba yang mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu bakal 10 kali lipat lagi lebih ingin mendekatkan diri kepada hambanya. Tapi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan keniatan kita itu masih belum lengkap, belum ragu-ragu, maju mundur, ya gak akan bisa sahabat, pasti banyak sekali alasannya gitu. Baiklah, sekian saja, singkat saja, nanti kita lanjutkan ke depannya video selanjutnya. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado.